Halo bosku, jumpa lagi nih. Video saya kali ini adalah proses top coat clear gloss melamin impra di tahap yang terakhir atau yang tahap kedua. Karena video saya yang kemarin adalah baru sampai ke tahap 1 dan ini janji saya ya menampilkan tahap kedua. Top coat clear propan melamin impra pada Mebel TV kali ini untuk yang tahap terakhir saya lakukan secara berdiri. Ini spesial, jadi simak baik-baik ya kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum bosku semuanya, kawan-kawan semua ya. Masih di bulan puasa ini, alhamdulillah kita ketemu lagi. Oke, ini adalah proses top coat clear yang pertama di video kemarin. Jadi posisinya ini rebah. Seperti yang saya infokan kemarin, ini hasilnya nanti itu dia akan menjadi satin karena perbandingan hardenernya itu 10%. Top coat di tahap yang pertama. Nah, hasilnya memang seperti ini kalau masih basah. Ketika kering dia akan menjadi satin. Takar campuran clear gloss melamin impra di tahap kedua ini seperti ini ya. Masih sama seperti kemarin. Campurannya itu satu untuk clear top coat melamin impra clear gloss itu satu perbandingannya, dan tinernya itu 1,5 ya kawan-kawan. Masih sama, yang membedakan itu cuma satu, yaitu di hardenernya. Kalau yang kemarin di tahap pertama itu saya pakai hardener 10%, 8-10% lah. Nah sekarang ini pakai cukup di angka 5%. Bisa sesekali dicoba di angka 4% ketika cuaca di musim kemarau. Itu hasilnya lumayan. Kalau masih ada mendung-mendung gini, dia lebih aman dan optimalnya di 5% hardenernya. Oke, kita tuang takaran campuran clear melamin gloss impra ini ya. Kalau untuk takaran dan campurannya ini sama sih sebenarnya seperti kemarin. Bedanya cuma memang ya di hardenernya ini seperti yang saya info tadi. Yang saya mau titik beratkan di video kali ini adalah untuk proses top coat clearnya, yaitu proses spraynya. Ini spesial kawan-kawan. Oke, kita langsung saja ke proses semprot clear gloss melamin impra. Nah, posisi media yang saya spray itu berdiri. Dan saya mulai itu dari bagian atas sudah ya. Untuk bagian edging depan itu posisinya di atas, yang edging depan sama kaki-kaki di bagian belakang sana itu sudah. Itu ya standar seperti kemarin lah, settingannya sama, tekanan anginnya sama. Nah ini kita lanjut ke tahap bagian body. Itu saya mulai dari bagian sebelah sini ya, sebelah nyebutnya ya kiri lah. Sebelah kiri dari bagian bawah spray kiri ke kanan menuju ke atas, sampai ke atas kita balik ke bawah. Ini settingannya saya infokan. Untuk tekanan anginnya itu saya pakai di 2,5, 2,3 sampai 2,5 kg force per cm persegi. Terus untuk putaran-putaran knob di spray gunnya itu saya pakai untuk yang lebar seperti ini ya. Itu di bukaan knob lebaran semburan itu sorry 1, dan fluid kontrol knobnya itu bukaannya di 1/4, sama persis seperti yang ketika top coat clear di tahap pertama yang kemarin. Dan untuk bagian knob angin bawah itu diputar-putar sedikit supaya didapatkan kabutasi atau spray kabut seperti ini. Nah untuk posisinya kenapa saya berlakukan berdiri itu gini, alasan saya gini ya kawan-kawan. Kalau di tahap pertama kemarin itu posisinya standar ya, top itu berada di atas, posisi media atau Mebel TV juga kakinya itu menapak di bawah seperti setelah jadi, itu bagus. Yang sebenarnya bagus itu posisi itu.
Tapi karena lokasi atau tempat saya untuk bekerja ini ya lumayan mewah ya, maksudnya ya mepet sawah, jadi itu di bagian bawah-bawah itu ya masih pakai ya alasnya itu alami ya, bukan batu alam marmer, bukan, tapi alami ya, masih tanah, jadi banyak debu. Terus samping kiri kanan juga belum ada tutup, jadi kalau posisi dia itu berdiri rebah atau seperti kemarin topkutnya menapak, itu topnya itu karena keringnya kan lama kawan-kawan, jadi dia akan banyak debu yang menempel di situ. Nah, makanya untuk proses top coat clear tahap terakhir ini, untuk media mebel TV seperti ini tuh saya berlakukan atau posisikan berdiri seperti ini. Jadi bagian bawah itu dia menapak, bagian belakang itu menapak di bagian bawah. Saya ganjil aja pakai kaleng. Terus bagian depan itu di posisi atas atau di bagian edging-edgingnya. Dia tidak begitu kelihatan, kalaupun terkena debu kecil-kecil dia tidak begitu pengaruh. Yang saya utamakan itu ya di bagian top ini. Begitu kawan-kawanku, bosku semuanya ya, paham ya apa yang saya utarakan ya? Ya paling tidak ya seperti itulah maksud saya. Jadi nanti mulai dari tahap proses top coat clear tahap terakhir ini sampai dia kering sekitar ya 2-3 hari ke depan lah, itu insya Allah itu dia mulus bosku. Jadi top bodinya itu mulus, karena yang kita utamakan itu karena mebel TV itu nanti ketika dipajang ya yang utama kelihatan itu ya topnya, karena posisi dia itu ya panjangnya 150 cm, tingginya cuma sekitar 60, kadang cuma 55 cm, jadi pandangan utamanya kita itu tetap ke bagian top bosku. Nah, beda kalau depan laci kita sudah top coat clear dan kita sendirikan di tempat yang aman. Nah, kalau body ini karena kita belum punya lokasi yang bagus ya, seperti spray boot atau apa yang seperti di gudang-gudang yang oke-oke gitulah, atau seperti di tempat jenengan yang sudah settle gitu. Nah, tempat saya masih seperti ini ya, harus pinter-pinter untuk cari posisi. Cari posisi itu harus pinter kawan, oke? Supaya hasilnya juga tidak kalah sama yang sudah punya tempat yang oke-oke itu. Oke, intinya di situ. Nah, ini untuk proses spraynya saya jelaskan lagi karena tadi terlalu banyak cincong. Nah, ini bagian samping kiri kanan sudah satu stepnya itu 2 layer ya. Saya lebih suka itu dari bawah, posisi dari kiri ke kanan, merangkak ke atas, sama ritmenya seperti ini. Nah, ketika nyampe di atas pol, ini bagian kiri kanan sudah, ini yang bagian depan ya, tadi sudah 1 layer. Nah, ini layer kedua, kita sikat atau spray dari atas, dari kiri ke kanan seperti ini. Jaraknya, temponya, ritmenya kurang lebih ya memang seperti ini ya kawan-kawan. Tempo, ritme, gerakan tangan itu penting kawan-kawanku, bosku semua, karena kalau ya lambat sedikit dia itu ya beler, kalau cepat sedikit dia itu ya ndak bisa ndak bisa wet tube. Jadi Anda harus uji coba lah, memang harus dicoba. Selain lihat-lihat ya harus dicoba, kalau nggak dicoba ya ndak bisa kawan, oke? Nah, ada juga beberapa kawan yang komen dulu ya, itu wah bosku itu nanti kalau diaplikasikan posisi berdiri ya otomatis ya dilewer bosku. Alhamdulillah ini udah terjawab ya bosku, ini ndak dilewer, ndak nangis, ndak beler kayak ya pileknya anak-anak itu, ini ndak. Ini alhamdulillah ini ya bisa glossy flat. Cuma kalau jenengan punya lokasi yang bersih, spray boot atau punya pokoknya lokasi yang bersih lah, saya lebih menyarankan posisinya tidak berdiri, karena ketika cairan clear menempel di media, posisi berdiri ini dia untuk meratakan dirinya sendiri itu tidak sebagus ketika posisi topnya itu dia rebah. Tapi berhubung karena lokasinya ya tidak punya lokasi yang bersih, saran saya yang kedua, posisi top coat clear yang terakhir jika memungkinkan media atau mebelnya itu posisinya seperti ini bosku.
Oke, ritmenya seperti itu, jaraknya seperti itu, dan posisi seperti ini itu kadang sering saya lakukan pada bodi lemari bagian lambung-lambung samping, pintu lemari juga, pintu rumah juga. Jadi Anda bisa pergunakan skema seperti ini untuk beberapa barang tertentu ya kawan-kawan. Oke. Nah, kita intip-intip. Nah, kurang lebih ya seperti inilah hasilnya. Ya, ndak kalah ya sama resin lah ya. Nah, kalau resin berdiri sendiri seperti ini ya, sepertinya ya malah ndak bisa. Kalau melamin clear bisa. Oke, pojok-pojok ini perlu jembatan sedikit. Kita rapikan. Sepertinya oke lah sudah. Mantap ya. Lumayan lah bosku hasilnya. Perlu dicoba ya Anda semua di rumah ini. Oke, jadi alhamdulillah inilah hasilnya kawan-kawan. Spray top coat clear gloss melamin impra di tahap yang terakhir, dan hasil keringnya seperti yang Anda tahu seperti ini ya kemarin. Oke, dari saya itu dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ya kawan-kawan. Selamat berpuasa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Salam.